Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah kita diberi nikmat sehat dan nikmat sempat. Hari ini kita sama-sama belajar mengenai pendahuluan entomologi. Kalau kita bicara tentang entomologi, maka kita otomatis sudah tidak asing lagi dengan beberapa hewan yang ada di sekitar kita. Gitu. Dimulai dari kiri atas. Yang pertama, ini adalah Pediculus humanus capitis. Pediculus humanus capitis. Nah, ini atau nama lainnya adalah kutu kepala. Otomatis dia yang menyebabkan gatal-gatal pada kepala gitu ya. Selanjutnya ada, ya ini nggak asing ya sehari-hari gitu ya, yang suka terbang. Ini adalah kecoa, nama lainnya yaitu Periplaneta americana. Nama latin ya, otomatis lebih. Nama latinnya adalah Periplaneta americana. Karena untuk sejenis kecoa ada berbagai macam nama latin. Ada Periplaneta americana, kemudian ada Blatella germanica. Nah, ada Periplaneta australians gitu ya. Selanjutnya ini ada ketonggeng atau skorpion. Kalau yang seperti ini tarantula. Nah, tarantula itu walaupun badannya mirip seperti laba-laba, kalau bedanya itu kalau tarantula ini kakinya lebih besar. Dia termasuk dalam arachnida, yaitu hewan yang berbuku-buku. Gitu ya. Berbuku-buku tuh karena ini nih, sini ada ruas gitu ya. Terus kalau laba-laba ini bedanya dia lebih langsing. Lebih tipis kakinya. Tuh, kalau ini kan agak besar dan jalannya jauh lebih lambat. Kalau jalannya jauh lebih cepat itu adalah laba-laba. Next ke kanan bawah ini ada, ya ini sudah nggak asing kita kalau pagi-pagi jam 9 digigit nyamuk, yaitu Aedes aegypti. Khasnya dari Aedes aegypti adalah pertama menggigit di pagi hari dan otomatis badannya itu berwarna belang-belang dan bentuknya tuh seperti bentuk lira gitu ya, atau harpa atau harp shape harpa, lira atau harpa ya, bentuk harpa. Next ini bukan nyamuk tapi ini adalah lalat, namanya Phlebotomus atau lalat penghisap darah ya. Selanjutnya ini ada kumbang, ini dia berperan sebagai penentu kematian atau di bidang forensik gitu ya, PMI, post mortem interval. Dan yang ini adalah lalat yang sering sekali kita jumpai, namanya ini lalat Chrysomia. Chrysomia kalau coklat berarti megacephala. Ya, Chrysomia megacephala. Ini saya belum tahu antara jantan atau betina. Kalau jantan itu dia cenderung menyatu begitu. Ya. Oke, next ya, entomologi. Apa itu entomologi? Berasal dari kata entomon dan logos. Entomon itu artinya serangga, logos itu ilmu. Jadi entomologi ilmu yang mempelajari tentang serangga. Cakupan studi entomologinya itu berbagai macam. Jadi hampir semua bidang itu ada entomologinya. Entomologi kesehatan. Entomologi kesehatan kalau kita lihat ada faktor yang menyebabkan penyakit malaria, contohnya adalah Anopheles. Faktor yang menyebabkan penyakit faktor dari penyakit DBD itu adalah Aedes aegypti. Terus kemudian cikungunya Aedes albopictus, yellow fever Aedes aegypti gitu ya. Entomologi kedokteran. Kemudian entomologi veteriner, kalau veteriner pada hewan, misalnya ada lalat yang bisa menyebabkan penyakit surah atau penyakit tidur pada hewan gitu ya. Kemudian entomologi kehutanan, pertanian, pergudangan, dan entomologi forensik. Oke, untuk entomologi forensik ini yang sangat menarik karena memang kita bisa memperkirakan kematian seseorang dari keberadaan arthropoda yang ada di dalam tubuh bangkai atau tubuh jenazah, atau yang dia itu memang beredar di sekitar lokasi. Nah,
misalkan ada korban pemerkosaan gitu ya, nah itu ada darahnya, gitu, percikan darah, kemudian di situ lalatnya, atau tiba-tiba misalnya ada lalat yang berkerumun di situ, kita bisa tahu ini berapa hari kayak gitu ya. Next, kalau kita bicara entomologi, itu tidak lepas dari peran arthropoda. Arthropoda ini lebih banyak spesiesnya dibandingkan dengan protozoa dan helminth. Oke, next. Ciri arthropoda yang jelas multiseluler gitu. Kalau multiseluler berarti selnya banyak ya, tidak hanya satu gitu. Kalau protozoa kan uniseluler, sel bersel satu gitu. Avertebrata itu A itu tidak vertebrate, tidak memiliki tulang belakang. Kalau yang punya tulang belakang namanya vertebrata. Apa saja? Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Kalau kita singkat sebagai param gitu ya. Oke, dengan exoskeleton. Exo itu di luar, skeleton tulangnya di luar. Karena adanya kitin. Kalau kita bayangkan exoskeleton tuh kita lihat kura-kura gitu ya, itu kan ada bagian paling keras, nah itu adalah exoskeleton gitu. Kemudian kalau kita makan udang gitu, atau kita makan kepiting, atau kita makan kita lihat skorpion gitu ya, nah otomatis kan ada bagian yang keras, nah itu ada kitin, namanya carapax gitu ya. Bagian carapax itu bagian yang sangat keras keluar gitu ya, seperti punya lapisan keras gitu, adalah kitin, karena adanya kitin gitu. Kitin isinya protein gitu. Nah itu nanti akan pelepasan. Sirkulasi darah terbuka, kemudian sistem sarafnya ventral, digestive sistemnya sentral, kemudian sirkulasinya dorsal dengan atau tanpa metamorfosis. Jadi metamorfosis dalam arthropoda itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah ametamorfosis atau metamorfosisnya tidak sempurna, kemudian hemimetamorfosis, kemudian ada holometamorfosis gitu. Ya intinya lengkap atau tidak lengkap gitu ya. Sistem respirasi ada trakea, insang, paru buku, kutikula. Kemudian dengan atau tanpa mata. Bahkan ada yang matanya mata majemuk. Contoh mata majemuk adalah lalat. Lalat punya mata faset yang intinya dia ada diagonal gitu ya. Bentuknya heksadiagonal. Nanti kalau ada musuh, dia akan cenderung lebih menghindar. Makanya kita kalau mau menabok lalat gitu ya, dia akan cenderung lebih gampang larinya karena dia matanya mata majemuk atau mata faset. Terestrial atau akuatik. Terestrial itu darat, akuatik itu di perairan gitu. Contohnya arthropoda yang terestrial tuh gampang sekali. Kita lihat ada nyamuk, kemudian ada kutu gitu ya, ada pinjal. Kemudian yang akuatik itu apa saja? Ada contohnya dapnia, kemudian ada ketam, ada siklop gitu ya. Siklop sebagai host intermediate-nya dari Paragonimus westermani. Next, metamorfosis serangga. Kalau kita bicara metamorfosis adalah perkembangan gitu. Perkembangan arthropoda kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah ametabolus, hemimetabolus, dan holometabolus. Ini yang di sini ini adalah dia sebenarnya ametabolus itu tidak memiliki metamorfosis. Artinya dia cuma berkembang dari kecil ke besar. Atau gampangannya adalah ketika kita menganalogikannya adalah kita dari bayi langsung ke dewasa. Jadi hanya pertambahan ukuran saja. Nah, jadi ukuran bayi kecil terus kemudian kita akan menjadi besar kayak gitu. Itu adalah ametabolus. Sedangkan hemimetabolus itu dia memiliki beberapa perkembangan tetapi tidak sempurna. Contohnya ada telur, kemudian ini bentuk nimfa, dan ini dewasa. Hemimetabolus. Selanjutnya ada holometabolus.
Kalau Holometabolus ini dia memiliki beberapa perkembangan, beberapa tahapan metamorfosis. Jadi tahapan metamorfosis ini terdiri dari telur, kemudian ada larva, pupa, dan dewasa. Yang membedakan hemimetabolus dengan holometabolus itu apa? Yang membedakan adalah kalau hemimetabolus ada satu tahapan yang dia tidak dimiliki oleh holometabolus, dia nggak lengkap. Misalnya kalau hemimetabolus contohnya itu jangkrik. Jangkrik ini punya tahap telur, kemudian nimfa dan dewasa. Dia nggak punya pupa gitu ya. Tapi holometabolus contohnya adalah kupu-kupu, lalat gitu ya. Dia punya telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Ametabolus atau ametabola yaitu dia telur menetas langsung dewasa. Jadi kelihatannya kecil terus langsung jadi besar, dan ini hanya pertambahan ukuran saja. Jadi tidak ada nimfa, tidak ada pupa seperti itu ya. Contohnya adalah Thermobia domestica atau Tisanura. Hemimetabolus yaitu perkembangan serangga yang memiliki metamorfosis tidak lengkap, contohnya telur pupa dewasa atau telur larva dewasa gitu. Jadi ada salah satu yang memang tidak lengkap gitu. Ini telur, ini nimfa, kemudian ini bentuk dewasanya. Kemudian ada kecoa juga sama seperti itu gitu ya. Nah, kalau holometabolus dia memiliki metamorfosis yang lengkap. Jadi ada telur, ada larva, ada pupa, dan dewasa. Kenapa ini disebut lengkap? Karena gini, telur itu kan bentuknya kecil ya. Kemudian itu dihasilkan dari proses perkawinan telur. Kemudian larva. Larva itu adalah proses perkembangan di mana satu tahapan itu dia aktif makan. Justru aktif makan pada saat tahap larva. Kemudian kalau pupa itu adalah dia periodenya sudah seperti kepompong. Kalau kita amati nih ya, pupa itu bentuknya, kalau larva kan dia seperti kecil gitu ya, aktif karena dia aktif makan gitu ya. Kemudian ketika dia sudah merasa cukup, dia akan mulai membenamkan diri dan dia punya selubungnya, pupa. Dan akhirnya bentuk dewasa, imago. Begitu juga dengan lalat gitu kan. Nah, lalat pun juga sama seperti ini. Jadi kalau kita lihat ada larva ulat bulu gitu ya, kita bisa belajar filosofi dari kupu-kupu gitu, bahwa dari tadinya telur, kemudian larva dari bentuk yang sangat kadang ada orang merasa jijik atau geli gitu ya, larva, kemudian pupa dia kepompong dan keluar dalam bentuk bagus. Artinya gini, bahwa Allah menciptakan sebaik-baiknya ciptaan gitu ya. Memang dari telur kita mulai berkembang, kemudian ditempa, pada akhirnya dari ditempa itu kita mencari jati diri, kemudian dia fase pupa itu udah tidak aktif makan, artinya kita masa perenungan. Nah, nanti ketika kita sudah banyak merenung dalam merenung kehidupan, kita akan menjadi pribadi yang baru yang jauh lebih indah. Itu adalah filosofinya sebenarnya. Gitu. Next. Nah, arthropoda secara tidak langsung bisa menyebabkan penyakit. Yaitu ada ektoparasit, endoparasit. Ekto itu di luar, endo dalam, parasit yang hidupnya di dalam tubuh manusia. Kemudian envenomisasi, venom dia punya racun. Kemudian reaksi alergi, orang punya alergi. Dan kemudian ada gangguan. Dan parasitosis, delusi. Ini saya contohkan adalah tik ya, tiknya. Tungau gitu ya, tik gitu. Ini termasuk dalam kelas arachnida gitu. Aranea. Terjadi kontak antara arthropoda dengan bagian luar tubuh. Nah, contohnya tadi ini selain tik ya, ada gigitan nyamuk gitu. Terus kemudian ada scabies. Scabies itu dia burrowing. Jadi bentuknya kecil seperti ini dan dia menghisap. Dan bentuknya bentuk terowongan. Dia punya piercing. Model mulutnya adalah piercing sucking. Jadi piercing sucking itu menusuk dan menghisap gitu. Kan ada kita orang ngamatin suka body piercing ya, dia punya tindik. Nah, orang itu kan ditusuk dulu baru kita buat untuk aksesorisnya seperti itu.
Itu kalau mereka ektoparasit rata-rata adalah piercing sucking. Jadi bentuknya dia ditusuk dulu baru dia akan dihisap gitu ya. Kontak dapat berupa menghisap darah, tadi menggali, burrowing, merangkak, menggores di bawah permukaan kulit gitu. Dampaknya macam ada reaksi alergi, dermatosis, kehilangan efisiensi dan produktivitas. Contohnya adalah kutu pinjal, kutu rambut, tadi menghisap darah yang pada area kutu gitu ya. Contohnya adalah pediculus humanus capitis tadi. Tongal scabies disebabkan oleh Sarcoptes scabiei. Kita belajar pada saat morfologi. Next, ini adalah endoparasit. Yang saya contohkan adalah myiasis. Ya, ini contohnya adalah myiasis. Ini investasi. Jadi myiasis itu adalah suatu kondisi di mana larva ini akan menimbulkan manifestasi dalam tubuh manusia. Dan ini dia masuk. Kemudian ini bukan komedo ya, kayak gitu. Dia mungkin bentuknya hampir mirip seperti komedo, tapi bukan komedo. Jadi kalau perempuan gitu ya, misalkan jerawatnya banyak gitu, terus kita pencet, kemudian kita keluar, ini bukan komedo, tapi ini adalah myiasis. Dan ini contohnya, ini pria di Afrika, jadi dia itu ditemukan. Nih kalau seperti ini dia jarang sekali kusuk gigi dan kemudian ada manifestasi di dalam, ini mulai dari nasal sampai tenggorokan gitu. Jadi ada myiasis tuh, ada myiasis fakultatif, ada myiasis obligat gitu. Ini dia ini masuk. Jadi bagaimana masuknya? Mungkin makanan dia bisa masuk ketika memakan atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang dia sudah ada mengandung telur lalatnya. Kemudian dia akan berkembang dari telur itu menjadi larva di dalam tubuh manusia dan akhirnya cocok nih gitu ya. Oke, dan ini pernah ada suatu cerita gitu ya, saya lupa di Inggris atau di India gitu, ada seorang pria yang 1 tahun tidak pernah menggosok gigi, dan akhirnya begitu dia ke dokter, datang ke dentist gitu atau dokter gigi, nah dia ditemukan banyak sekali manifestasi lalatnya gitu. Ya, ternyata ya itu kebiasaan yang buruk juga akan berdampak pada penyakit yang berdampak buruk juga pada tubuh kita gitu. Next, envenomisasi dari kata venom. Kalau kita tahu pernah ada beberapa tahun yang lalu film mengenai venom. Gitu ya, venom. Venom itu racun. Envenomisasi artinya arthropoda ini akan mengeluarkan toksin yang sifatnya sebagai racun. Nah, ini toksin ini dia melalui sengatan atau gigitan gitu ya. Kalau ini adalah sengatan, ini contohnya adalah scorpion atau kalajengking. Nah, dia punya sting di sini. Stingnya ini fungsinya untuk menyengat gitu dan sifatnya sebagai venom atau racun. Maka berhati-hati gitu ya. Selain ular, siapa lagi? Ada ya tadi selain ular ya, maksudnya ular itu punya venom juga dan toksin. Laba-laba itu punya juga venom tapi tidak terlalu parah gitu. Reaksi alergi gitu ya, ini reaksi alergi itu dimunculkan ketika kita digigit dan menimbulkan reaksi anafilaktik atau reaksi alergi kemerahan. Jadi ada teman saya gitu ya, dulu dia penelitian tentang nyamuk gitu, kemudian dia melakukan pembiakan nyamuk gitu, perkembangan dari telur kemudian larva sampai dewasa. Nah, sebelum diujikan itu kan nyamuknya itu harus diberi pakan berupa darah gitu. Nah, itu uji ketahanan. Jadi uji ketahanan apakah nyamuknya itu mau atau tidak menggigit tangan kita gitu ya. Nah, jadi teman saya ini, kita kan tahu nyamuk itu harus kenyang darah kan. Nah, teman saya menghisap, kemudian dia langsung merah-merah. Nah, reaksi inilah yang disebut reaksi anafilaktik. Kadang ada hanya cuman bentol aja, ada teman saya tuh sampai kemerahan, sampai dia tuh besar-besar bentolnya gitu. Gigitan nyamuk, kemudian tongau rumah dan kecoa gitu. Oke, next ini gangguan. Gangguan ini karena sifatnya tuh
berkelompok ya, kayak gitu. Jadi ada misalnya di daerah Australia, atau mungkin karena satu kondisi tertentu atau musim tertentu dia banyak sekali yang namanya lalat gitu. Atau misalkan begini, di Indonesia sendiri, nggak usah jauh-jauh ya sampai negara lain, di Indonesia sendiri kadang kalau kita punya sampah yang sudah menggunung, kemudian kita amati mesti akan banyak gerombolan lalat gitu. Oke, ini lebah saat sarangnya dirusak gitu ya. Gangguan ini muncul ketika ada ancaman seperti itu. Kalau ini kan gangguannya, ini kalau gangguan pada lebah ya, lebah akan mulai menggerombol kalau sarangnya dihancurkan. Tapi lain ceritanya kalau lalat gitu ya, lalat akan muncul bergerombol kalau memang dia sudah banyak nih. Wah, ini tempatnya nih, saya banyak makanan di sini nih gitu ya. Oke. Delusi parasitosis. Jadi delusi parasitosis, ada sebagian orang yang mengalami kondisi psikopatik di mana dia akan merasa bahwa ini sepertinya saya gigitan serangga deh, atau saya ini karena digigit tungau deh gitu ya. Jadi ada kondisi psikopatis di mana orang ini akan mengalami kemerahan, kemudian abrasi dan infeksi sekunder. Jadi delusi. Oke, peran arthropoda ini ada sebagai host dan sebagai vektor. Kalau sebagai host adalah arthropoda tidak bertindak sebagai vektor namun sebagai host spesies intermediate, artinya ditumpangi gitu ya. Contohnya adalah Dipylidium caninum. Jadi larvanya Dipylidium caninum gitu ya, cacingnya di Dipylidium caninum, si larva ini masuk ke dalam tubuh flea atau kutu sebagai host spesies intermediate. Artinya host spesies intermediate kan sebenarnya pada kondisi di mana larva ini pada stadium tertentu hidup pada inangnya. Kalau dewasa itu kan bentuk dewasanya ada dalam tubuh inang, itu namanya host spesies intermediate. Kalau misalnya larvanya itu hidup pada di flea-nya atau kutunya gitu. Host spesies definitifnya siapa? Ya anjingnya gitu kan. Oke, selanjutnya sebagai vektor. Beda tadi, kalau host spesies intermediate kan dia ditumpangi. Kalau vektor ini yang membawa penyakitnya, yang nantinya ketika kita digigit kita akan ditransmit penyakitnya, kemudian nanti akan si nyamuk ini setelah gigit diri kita ke tempat orang lain lagi untuk transmit lagi gitu ya. Kalau kita bilang sebagai perantara, bukan perantara, pembawa gitu ya. Umumnya arthropoda bertindak sebagai vektor. Vektor itu adalah serangga atau makhluk lain yang membawa dan memindahkan penyakit dari satu orang penderita ke orang lain yang sehat, dari sumber penyakit ke makanan atau minuman yang belum tercemar. Begitu. Contohnya adalah Anopheles species plural, di mana dia sebagai vektor penyakit malaria, kemudian Aedes aegypti sebagai vektor dengue, Albopictus, chikungunya, dan lain-lain. Oke, transmisi penyakit oleh arthropoda. Nah, penyakit yang disebabkan oleh arthropoda namanya arthropod-borne disease. Nah, transmisinya ada 4 cara. Yang pertama adalah kontak langsung, kemudian transmisi mekanik, transmisi biologi, dan transmisi bentuk lain. Kalau kontak langsung gitu ya, dia ibarat tanpa penghalang, jadi langsung kena ke penderitanya gitu ya. Vektor arthropoda transfer penyakit dari satu host ke host lain gitu. Contohnya itu gini, Pediculus humanus capitis yang menyebabkan penyakit pediculosis atau penyakit kutu gitu ya, kutu rambut gitu. Nah, kontak langsungnya gimana? Mungkin kita bisa amati gitu ya di anak-anak kecil atau anak remaja, yang anak-anak usia sekolahan dulu kan sering gatel-gatel, kemudian ditemukan adanya kutu. Nah, kutu ini kan loncat gitu, dia menghisap darah, kemudian akhirnya loncat ke teman satunya gitu ya, karena kemampuan kutu dalam loncat kan sangat cepat gitu ya gitu. Badannya kecil tapi lompatannya jauh begitu. Dia akan loncat. Nah, begitu nanti ketemu temannya lagi, dia akan loncat lagi. Jadi kadang kita mungkin bilang ini kayak menular gitu dari satu orang ke orang lain, padahal bukan menular. Artinya aslinya tuh begini, dia dari satu orang ada kutu,
Terus kemudian setelah menghisap darah, kemudian dia bertelur, dia loncat lagi ke orang yang lainnya. Menghisap darah, terus bertelur, loncat lagi. Nah, akhirnya kan sisa dari telur itu akan berkembang menjadi nimfa dan akhirnya bentuk dewasa. Gitu. Kalau skabies, ya skabies ini untuk daerah yang sanitasinya kurang baik gitu ya, lembab, terus intinya sanitasinya buruk. Kemudian kita penyakit di mana kita merasa gatal-gatal dan ada terowongan bentuknya merah. Jadi mereka sistemnya burrowing. Burrowing itu membentuk terowongan panjang merah gitu ya. Nah, terus itu disebabkan oleh pediculus Sarcoptes scabiei begitu. Transmisi mekanik ditularkan secara mekanik. Jadi disentri, diare, tipes ditularkan oleh lalat gitu. Makanya ada anjuran gitu ya, ketika lalat itu masuk ke dalam minuman kita sebaiknya tidak diminum gitu ya. Tidak diminum. Kenapa? Karena lalat itu kan membawa hal yang kotor, beda dengan madu atau lebah gitu. Nah, lalat itu kan tempatnya kotor, dia suka menyukai makanan kotor, sampah yang berbau, kemudian sayur busuk, buah busuk, kemudian ada bangkai, dan ya intinya tempat-tempat kotor gitu ya, tinja, feses dan lain-lain gitu. Nah, ketika hinggap ya sudah gitu kan. Makanya ada anjuran makanan itu lebih baik ditutup gitu dengan tudung saji atau ditutup dengan wrapping gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau nanti dia sudah bertelur, nah telurnya itu dimakan oleh kita, maka itulah yang akhirnya menyebabkan penyakit miasis. Miasis itu adalah investasi larva lalat dalam tubuh kita. Begitu. Nah, bahkan ada suatu penelitian gitu ya di suatu negara bahwa lalat itu nantinya akan menjadi minuman masa depan. Oh, saya gak bisa membayangkan gitu ya. Lalat, kecoa gitu. Transmisi biologi, penyakit menyebabkan organisme pembawa mengalami perubahan biologis dalam tubuh vektor, terbagi menjadi 3, yaitu propagatif, siklopropagatif atau cyclodevelopmental propagatif, dan cyclodevelopmental. Propagatif, penularan didahului oleh berkembangnya bibit penyakit dalam tubuh vektor. Jadi propagatif itu si Pasteurella pestis, atau kita bisa mengenal sebagai Yersinia pestis. Zaman dahulu ada Yersinia pestis, dan nama sinonimnya adalah Pasteurella pestis. Jadi Pasteurella pestis ini berkembang di dalam tubuh Xenopsila ceopis. Xenopsila ceopis itu pinjal gitu ya. Nah, kemudian dia akan si kutub pinjal ini dia akan langsung menyebabkan penyakit, langsung transmit dia sebagai vektor ke dalam tubuh manusia gitu, sehingga menyebabkan menjadi adanya bulbo atau kehitaman gitu ya. Next, siklopropagatif. Penularan didahului oleh pertumbuhan dan pembiakan bibitnya penyakit di dalam tubuh vektor. Ini Plasmodium dalam tubuh Anopheles menyebabkan penyakit malaria. Jadi Plasmodium itu memang kan awalnya dia dari Anopheles gitu ya. Nah, ada siklus sporozoid yang ada masuk ke dalam Anopheles gitu. Nah, kemudian dia ditularkan ke dalam manusia gitu. Siklopropagatif, penularan, pertumbuhan dan pembiakan bibit dalam tubuh vektor. Nah, penyeluruhannya apa? Plasmodium itu punya fase gametosit dan sporozoid kayak gitu. Gametosit masuk dalam Anopheles, di Anophelesnya itu berkembang jadi sporozoid gitu. Selanjutnya siklodevelopmental. Penularan didahului oleh pertumbuhan parasit tanpa adanya pembiakan. Kalau tadi kan siklopropagatif itu
Plasmodium kan punya fase yang namanya gametosit. Nah, gametosit itu kan ada gametosit jantan dan betina. Ini pembiakan nih. Nah, dia masuk ke dalam tubuh Anopheles, kemudian akan berkembang menjadi sporozoid. Nah, sporozoid ini akan dikeluarkan melalui probosis. Probosisnya si Anopheles. Gitu. Kalau siklus developmental dia akan perkembangannya saja tanpa pembiakan. Jadi didahului oleh pertumbuhan parasit tanpa adanya pembiakan, cacing filaria dalam tubuh nyamuk Culex yang menyebabkan penyakit filariasis, pertumbuhan bentuk mikrofilaria, larva labritiform, larva filariform. Jadi kan nyamuk Culex gitu ya, ketika mentransmit filaria gitu ya, filariasis gitu, dia ada larva L3 gitu, membawa larva L3 masuk ke dalam kulek, kemudian digigit, dan ketika masuk ke dalam tubuh manusianya, maka larva L3 itu akan berubah menjadi mikrofilaria. Terus akan berkembang lagi mikrofilaria, rhabditiform, filariform. Larva L1, L2, L3. Yang filariform adalah larva L3. Gitu. Selanjutnya ada transovarian. Penyakit ditransmisikan ke telur melalui betina yang terinfeksi. Jadi di sini betinanya yang terinfeksi, sehingga dia akan mengeluarkan telur yang terinfeksi juga, begitu. Contohnya adalah Orencia susugamushi. Dia agen dari Scraptypus yang ditransmit oleh mite atau tick gitu ya, sengkenit gitu, Leptotrombidium deliens. Transstadial yaitu penyakit yang ditransmisikan oleh organisme dari satu stadium ke stadium lain. Oke. Contohnya adalah organisme tipus gitu ya. Contohnya adalah Rickettsia cornorii yang ditransmisikan dari larva yang terinfeksi ke nimfa hingga dewasa. Jadi analoginya tuh seperti ini bedanya. Kalau transovarian, ovarian yang punya ovarium kan betina gitu ya. Jadi di sini dari betina yang terinfeksi kemudian akan menghasilkan telur yang terinfeksi. Jadi penularannya adalah telur yang terinfeksi dari betina yang terinfeksi gitu. Dia akan berkembang menjadi larva yang terinfeksi, kemudian dari nimfa. Dan ini nimfanya nantinya akan berkembang menjadi infected female dan male gitu. Selanjutnya, bedanya kalau transstadial tadi kan ditransmisikan dari stadium 1 ke stadium yang lain. Nah, di sini telurnya ini infektif ya, dari betina yang terinfeksi kemudian berkembang jadi telur, kemudian larvanya terinfeksi, nimfanya juga, kemudian dari dia terinfeksi stadiumnya, kemudian dia akan jadi infected female dan infected male. Kalau dari awal kan hanya sampai ke larva yang terinfeksi, setelah itu sudah gitu ya, nimfanya akan berkembang menjadi jantan dan kembali menjadi betina yang terinfeksi. Kalau ini kan hampir stadiumnya semuanya terinfeksi begitu. Klasifikasi arthropoda itu dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah kelas Insecta, Arachnida, Krustase, dan Myriapoda. Kelas Insecta itu sangat banyak gitu ya, terbagi menjadi beberapa ordo gitu. Yang pertama adalah ordo Diptera, nyamuk dan lalat gitu. Ordo Anoplura, contohnya kutu rambut. Ordo Siphonaptera, contohnya pinjal tungau. Kemudian ada ordo Hemipteran. Kemudian ada Hymenoptera. Nah, banyak sekali gitu ya. Kelas dari Arachnida adalah laba-laba, kalajengking. Kemudian ada Aranea. Selanjutnya lagi ada kelas Krustase, ada Siklop. Siklop ini tadi sudah saya sampaikan sebagai hospes intermediate dari Paragonimus westermani. Ada ketam, kerang, lobster, dan kepiting. Kemudian kelas Myriapoda ada centipede dan millipede. Oke, ya.
Perilaku arthropoda ini lebih ke bagaimana sih tingkah lakunya. Yang pertama adalah anthropophilik, kebiasaan menghisap darah manusia. Dari kata antro itu manusia, filia suka gitu ya. Zoofilik, yang jelas zoo itu di hewan, antroposoofilik di hewan dan manusia gitu. Contohnya lagi antroposoofilik itu di hewan dan manusia, contohnya adalah Anopheles begitu ya. Anopheles kalau di malam hari dia akan menggigit di hewan ternak gitu ya. Dia juga menggigit di malam hari dengan manusia begitu ya. Endofilik, dia suka istirahatnya di dalam rumah. Exo, di luar rumah. Selanjutnya Night Earthbeater, dia suka menggigit di malam hari. Day Earthbeater di siang hari. Night Earthbeater contohnya malam hari apakah Aedes? Bukan. Yang jelas malam hari Anopheles, kemudian ada Culex dan ada Mansonia gitu. Kalau Day Earthbeater ini yang pagi-pagi hari jam 9 sampai jam 10-an gitu ya, itu contohnya adalah Aedes aegypti. Makanya ada anjuran jangan tidur pagi hari gitu ya, karena nanti resiko untuk digigit nyamuk Aedes aegypti itu sangat tinggi. Endofagik, nyamuk menggigit di dalam rumah, kemudian exofagik, menggigit di luar rumah. Baik, sekian dari pembahasan perkuliahan pendahuluan entomologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom chat atau via pribadi. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.